Kembali lagi di channel ini. Kali ini kita akan membahas sebuah profil dari aktris salah satu pemeran dari serial Hawkeye, yaitu Hailee Steinfeld. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa like, comment, share, subscribe juga, dan ini dia profil. Hailee Steinfeld adalah seorang aktris dan penyanyi Amerika kelahiran 11 Desember tahun 1996. Dia memiliki terobosan dengan film drama barat berjudul True Grit tahun 2010 yang mendapatkan nominasi untuk Academy Award, BAFTA Award, dan SAG Award untuk aktris pendukung terbaik. Steinfeld menjadi terkenal karena peran utamanya di Ender's Game tahun 2013. Terus ada lagi Romeo dan Juliet tahun 2013, Begin Again tahun 2013, dan 3 Days to Kill tahun 2014. Dia menerima pujian kritis untuk perannya dalam film seri Pitch Perfect tahun 2015 sampai dengan 2017, dan film drama komedi The Age of 17 tahun 2016. Yang terakhir membuatnya mendapatkan Golden Globe Award dan kritik nominasi penghargaan film pilihan. Steinfeld telah mengisi suara Gwen Stacy atau Spider-Woman dalam film animasi Spider-Man Into the Spider-Verse tahun 2018 dan V dalam serial TV animasi Netflix Arcane tahun 2021 hingga sekarang. Berdasarkan video League of Legends waralaba franchise permainan, dia juga membintangi sebagai Charlie Watson dalam film Transformer Bumblebee tahun 2018 dan Emily Dickinson dalam serial drama komedi Apple TV Dickinson tahun 2019 sampai dengan 2021. Dia berperan sebagai Kate Bishop atau Hawkeye, muncul dalam serial Disney Plus tahun 2021. Hawkeye berlatar Marvel Cinematic Universe. Steinfeld mendapat pengakuan dalam musik setelah menampilkan Flashlight di Pitch Perfect 2 tahun 2015. Dia menandatangani kontrak dengan Republic Records segera setelah itu dan merilis single debutnya Love Myself, diikuti oleh drama panjang debutnya Ace tahun 2015. Dia kemudian merilis serangkaian single termasuk kolaborasi Starving yang memuncak di nomor 12 di chart Billboard Hot 100 dan Let Me Go dengan Alesso, Florida George Line, dan What yang memuncak di nomor 2 di tanggal lagu Dance AS. Pada Mei tahun 2020, ia merilis album mini keduanya, Hope Writing Story, didukung oleh single Wrong Direction dan I Love You. Kita mulai ke masa mudanya. Steinfeld lahir di lingkungan Tarzana di Los Angeles, California, anak bungsu dari dua bersaudara, Cherry, seorang desainer interior, dan Peter Steinfeld, seorang pelatih pribadi. Dia memiliki kakak laki-laki bernama Griffin. Paman dari pihak ayah adalah pelatih kebugaran dan aktor Jack Steinfeld, dan kakek dari pihak ibu adalah mantan aktor cilik Larry Tomlinson. Sepupu pertama dari pihak ibu, aktris True O'Brien, muncul dalam iklan televisi ketika Steinfeld berusia 8 tahun, menginspirasinya untuk mencoba akting juga. Recording in progress. Ayah Steinfeld adalah Yahudi dan ibunya Kristen. Kakek dari pihak ibu, Ricardo Damascene, adalah setengah Filipina dari Panglao Bohol dan setengah Afrika Amerika. Steinfeld dibesarkan di Agoura Hills dan kemudian di Thousand Oaks, California, menghadiri Atkinson Lutheran School, Conejo Elementary, dan Colina Middle School. Dia bersekolah di rumah dari tahun 2008 hingga lulus SMA pada Juni tahun 2015. Oh, baru 6 tahun guys, lulusnya guys. Recording in progress. Oke, kita lanjut ke karirnya guys. Pada tahun 2007 sampai 2015, terobosannya dan pengakuan kritis. Steinfeld mulai berakting pada usia 10 tahun. Ia muncul di beberapa film pendek, termasuk memainkan peran Talia Alden di film pemenang penghargaan She is a Fox. Steinfeld dipilih untuk peran Matty Ross di True Grit ketika dia berusia 13 tahun. Film ini dirilis secara internasional pada bulan Desember tahun 2010. Richard Corliss dari majalah Time menyebut penampilannya sebagai salah satu dari 10 teratas tahun 2010. Menulis bahwa Steinfeld menyampaikan dialog orotun seolah-olah itu adalah bahasa yang paling mudah, memandang rendah orang jahat, memenangkan hati. Itu hadis yang sesungguhnya. Ulasan dari Robert Ebert, Los Angeles Times, dan Rolling Stone juga gratis.
Peran tersebut membuat Stanfield mendapatkan nominasi di Academy Award ke-83 untuk Academy Award untuk aktris pendukung terbaik. Pada Mei tahun 2011, 5 bulan setelah True Grit dirilis, ia terpilih menjadi wajah baru merek desainer Italia Miu Miu. Pada tahun 2011, Stanfield berperan pada usia 14 tahun untuk bermain dalam film Juliet, dalam adaptasi 2013 dari Romeo dan Juliet. Peran itu awalnya ditujukan untuk aktris berusia 22 tahun. Ada kekhawatiran tentang ketelanjang dalam film tersebut. Sutradaranya menjelaskan bahwa ketika Stanfield berperan, naskahnya diubah agar sesuai dengan usia. Film ini dirilis pada Oktober tahun 2013 dengan ulasan buruk di Amerika Serikat dan internasional. Stanfield berperan sebagai Petra Arkanian dalam Ender's Game, film aksi petualangan fiksi ilmiah berdasarkan buku karya Orson Scott Card. Film ini dirilis pada 1 November tahun 2013. Oke, koreksi sedikit tadi ya. Dia bermain di film Romeo and Juliet, terus bermain sebagai Juliet. Oke, itu aja. Terlalu cepat soalnya. Lanjut lagi, Stanfield memerankan Violet, salah satu pemeran utama dalam drama romansa Begin Again. Film ini dirilis secara terbatas di Amerika Serikat pada tanggal 27 Juni tahun 2014. Dirilis ulang oleh The Weinstein Company pada 29 Agustus. Paramount Pictures menutup kesepakatan pada tahun 2011 untuk hak layar untuk novel Kate Patrick Forgotten dan mengumumkan bahwa dia akan memerankan London Lane dalam sebuah proyek yang belum difilmkan pada tahun 2015. Nah, di tahun 2014, Stanfield diumumkan untuk berperan sebagai Mean Green dalam sebuah adaptasi layar dari buku komedi romantis karya Daniel Handel yang berjudul Why We Broke Up. Tapi pada tahun 2022, film tersebut belum diproduksi. Oh, jadi filmnya baru diumumkan itu perannya sebagai Mean Green pada tahun 2014. Tapi belum, sampai sekarang belum diproduksi filmnya, guys. Stanfield berperan sebagai Eliza, berlawanan main dengan lawan main Ender's Game, Asa Butterfield dalam film adaptasi 10,000 Saints yang ditayangkan perdana pada tanggal 23 Januari tahun 2015 di Sundance Film Festival. Stanfield awalnya berperan sebagai pemeran utama wanita dalam film For the Dogs, tetapi digantikan oleh aktris Emma Robert. Pada musim semi tahun 2014, Stanfield dinarasikan sebagai suara Anne Frank untuk sebuah pameran tentang Frank di Museum of Tolerance. Pada bulan Oktober, ia berperan sebagai Hadley dalam The Statistical Probability of Love at First Sight, berdasarkan novel dengan nama yang sama oleh Jennifer A. Smith. Tapi film itu belum dibuat pada awal tahun 2022. Stanfield diumumkan pada Januari tahun 2015 sebagai bintang film adaptasi Carrie Philby, novel dewasa muda oleh Karen Lisner, yang meninggalkan proyek karena konflik penjadwalan. Pada bulan Maret, Stanfield adalah salah satu pengisi suara untuk bahasa Inggris dari film animasi Jepang When Marnie Was There. Terus lanjut lagi, Stanfield memainkan Anna Sasaki bersama Kiernan Shipka sebagai Marnie. Pada April tahun 2015, Stanfield berperan dalam peran utama dalam Break My Heart 10,000 Times berdasarkan novel YA oleh Daniel Waters. Scott Spear ditetapkan untuk menyutradari, tetapi film tersebut belum dibuat pada tahun 2022. Jadi ada 3 film ya sampai saat ini yang belum ditayang, belum dibuat malah. Kalau dipikir-pikir ini juga sebagai filmografinya ya. Wah, kita mungkin lagi ada filmnya sebenarnya. Kalau film-film apa namanya, aktris barat seperti itu, boleh coba lihat. Oke, lanjut. Stanfield berperan sebagai Trinity dalam video musik untuk Bad Blood oleh Taylor Swift yang menampilkan Kendrick Lamar. Video tersebut ditayangkan perdana pada upacara Billboard Music Award tahun 2015 pada 17 Mei tahun 2015 dan memenangkan MTV Video Music Award untuk Video of the Year. Stanfield membintangi film rilis terbatas Barely Little yang disutradarai oleh Kylie Newman dan dirilis pada tanggal 29 Mei tahun 2015. Terus juga dia ikut membintangi Pitch Perfect 2 bersama Anna Kendrick, Rebel Wilson, dan Elizabeth Banks yang juga menyutradarai. Dia memainkan beberapa lagunya untuk perwakilan dari Republic Records di sebuah acara di New York City dan label mengontraknya. Pada bulan Mei, Republic Records mengumumkan kontrak rekaman dan Stanfield sedang mengerjakan rilis pertamanya, guys.
yang lanjut ke tahun 2015 sampai sekarang, yang mana dia sudah menjadi aktris dan memiliki usaha musik yang jadi pada tahun 2015, tepatnya pada bulan Juli, Stenfield dan penyanyi Shawn Mendes merilis versi akustik dari single Mendes, Stitches. Bulan berikutnya, Stenfield merilis single debutnya, Love Myself, dengan Republic Records. Lagu tersebut menarik perhatian media karena pesannya yang memberdayakan serta lirik yang sugestif yang membuat media menjuluki lagu tersebut sebagai ode untuk masturbasi. Debut bermain diperpanjang Stenfield Ace, nama panggilan yang digunakan oleh penggemarnya, dirilis pada November tahun 2015. Ace diproduksi oleh Man dan Robin dan fitur co-penulis Julia Michael dan Justin Tranter. EP dirilis dengan tinjauan beragam dari Pop Dust, Walter dan Milan. Pada Februari tahun 2016, Stenfield merilis versi baru Rock Bottom, menggantikan versi aslinya sebagai single kedua yang menampilkan band pop Amerika DNCE. Seri keduanya dan satu baris di jembatan dinyanyikan oleh penyanyi utama Joe Jonas, serta pra-chorus kedua dan chorus lainnya setelah itu. Tampil bersama Stenfield dan Jonas adalah anggota DNCE lainnya dengan Jinzo Lee pada gitar, Paul Whittle pada gitar bass, dan Jack Powell pada drum. Singlenya Starving dirilis pada Juli tahun 2016. Lagu ini merupakan kolaborasi dengan Grey yang menampilkan Jet dan menjadi hit terbesarnya hingga saat ini, meraih platinum di Italia, Selandia Baru, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat. Sementara juga meraih platinum ganda di Australia dan triple platinum di Kanada. Stenfield memainkan peran utama dalam The Age of 17, sebuah komedi dewasa yang dibintangi oleh Blake Jenner, Woody Harrelson, dan Keira Sedgwick, yang ditulis dan disutradarai oleh Kelly Fremont Craig. Film ini dirilis pada 18 November tahun 2016, mendapat ulasan positif, dan penampilan Stenfield dipuji oleh para kritikus dan mendapatkan nominasi Golden Globe Award. Pada April tahun 2017, Stenfield merilis single berikutnya, Mouse Girl, yang memuncak di nomor 58 di tangga lagu Billboard Hot 100 di Amerika Serikat. Pada bulan September tahun 2017, Stenfield merilis single Let Me Go, sebuah kolaborasi dengan produser rekaman Swedia Alesso yang menampilkan vokal cadangan dari Florida Georgia Line, dan menulis lagu Republic Record Andrew Watt yang mencapai nomor 14 di chart mainstream top 40. Stenfield mengulangi perannya sebagai Emily Jung di Pitch Perfect 3 tahun 2017, guys. Jadi sempat main film juga. Pada Januari tahun 2018, Stenfield merilis Capital Letters untuk soundtrack film Fifty Shades of Grey. Pada bulan Maret tahun 2018, Stenfield mengungkapkan bahwa dia sedang menyelesaikan pekerjaan di album studio debutnya. Dia tampil di Indonesian Choice Award di Jakarta, Indonesia bulan depan. Stenfield kemudian menampilkan lagu Color dengan MNEK pada 1 Juni. Pada September tahun 2018, ia tampil di album Logic YSIV pada lagu Ordinary Day yang menjadi pembawa acara dan tampil di 2018 MTV Europe Music Award di Bilbao, Spanyol pada November tahun 2018. Pada akhir 2018, Stenfield membintangi film spin-off Transformer Bumblebee dan mengisi suara Gwen Stacy, Spider-Woman dalam film animasi pemenang Academy Award Spider-Man Into the Spider-Verse. Pada tanggal 2 November tahun itu juga, lagunya Back to Life dirilis sebagai single dari soundtrack Bumblebee. Pada Januari tahun 2019, ia tampil di remix Woke Up Late Valley Track Project. Pada Agustus tahun 2016, Stenfield tampil di video musik untuk single Benny Blanco dan Just for Graduation bersama dengan berbagai aktor dan penyanyi termasuk Jesse Smith, Dove Cameron, Tony Revolori, Peyton List, dan Neil Dickey. Dia muncul sebagai cameo sebagai salah satu Angels yang direkrut dalam film Charlie's Angels tahun 2019. Stenfield berperan sebagai Emily Dickinson dalam serial komedi periode Apple TV Plus di Dickinson, yang ditayangkan pada 1 November tahun 2019. Acara ini berlangsung selama 3 musim. Stenfield merilis 2 single pada tahun 2020, Wrong Direction dan I Love You. Track bertindak sebagai single pertama dan kedua masing-masing dari EP Hope Writing Story-nya yang dirilis pada 8 Mei tahun 2020. EP ini berfungsi sebagai bagian pertama dari proyek 2 bagian. Bagian kedua awalnya akan dirilis pada musim panas tahun 2020. Pada 28 Mei tahun 2020, Stenfield merilis single bersama penyanyi Taiwan Chen Lin yang berjudul Masterpiece. Desember tahun 2020, Stenfield berperan sebagai Kate Bishop atau Hawkeye dalam serial Disney Plus Marvel Cinematic Universe Hawkeye. Acara ini tayang perdana pada 24 November tahun 2021 dan terdiri dari 6 episode.
Stanfield juga mengisi suara Violet V dalam acara animasi dewasa Arcane yang dirilis pada November tanggal 20 tahun 2021. Acara ini berlatar dunia League of Legends. Proyek yang akan datang pada tahun 2022 dan 2023, Stanfield akan mengulangi peran suaranya sebagai Gwen Stacy di Spider-Man Across the Spider-Verse dan sequelnya. Musim kedua Arcane juga diumumkan. Kesenian dan penerimaan media, musik dan akting. Kita masuk ke bagian itu, guys. Stanfield terkenal karena keserbagunaannya dalam akting dan penampilannya. Menulis Gold Derby, Christopher Rosen menulis bahwa Stanfield telah tumbuh menjadi pemain utama yang sangat berguna. Menulis majalah V, Dylan Kelly menyebut Stanfield sebagai seniman ambidextrity, menampilkan supremasi di seluruh repertoar, mengesankan peran di layar dalam film dan televisi. Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa kecakapan musiknya adalah salah satu pertumbuhan diri melodi dan kebijaksanaan liris yang baik hati. Dan membuat musik, Stanfield menjelaskan dalam wawancara untuk interview magazine bahwa dengan musik saya merasa seperti menjadi diri sendiri, menceritakan kisah saya sendiri dan mengambil pengalaman hidup saya dan tidak memasukkannya ke dalam cerita lain, tetapi ke dalam kata-kata saya sendiri. Dan melanjutkan dengan mengatakan bahwa musik adalah pengaruh besar dalam akting dan bahwa keduanya menyelit. Penulis Paritas Natalie Weiner menyatakan bahwa Stanfield telah lama menyuntikkan beberapa gagasan sama tentang pemberdayaan perempuan ke dalam musiknya. Cinta diri adalah tema umum yang Stanfield lihat dalam musiknya. Stanfield sendiri telah menyatakan bahwa dia berharap untuk dikenang sebagai seorang seniman yang benar-benar peduli dengan seni. Dia melanjutkan untuk mencatat perbedaan antara bekerja di set film dan di studio banyak dan mengatakan bahwa dia mencintai kebebasan membuat musik. Ada sesuatu yang begitu membebaskan tentang pergi ke studio. Tidak dipeduli jam berapa hari itu, tidak peduli apa yang Anda kenakan atau apakah Anda memakai makeup atau tidak. Anda pergi ke sebuah ruangan dengan orang-orang yang Anda cintai dan Anda merasa nyaman dan dapat menjadi diri sendiri dan menjadi rentan dan terbuka dan berbicara tentang pengalaman keajaiban terjadi pada saat-saat itu. Gitulah kutipan Stanfield. Dan kita masuk ke penghargaannya, guys. Prestasinya. Pada tahun 2011, Stanfield dinominasikan untuk Academy Award untuk aktris pendukung terbaik untuk penampilannya dalam film True Grit tahun 2010, menjadikannya salah satu aktris termuda yang dinominasikan dalam kategori tersebut. Dia juga menerima nominasi BAFTA Award untuk aktris terbaik, penghargaan SAG, dan penghargaan film pilihan kritikus untuk aktris pendukung terbaik untuk film yang sama. Pada tahun 2016, ia dinominasikan untuk penghargaan Golden Globe untuk aktris terbaik. Di antara penghargaan akting, Stanfield juga memenangkan penghargaan untuk musiknya pada tahun 2017. Dia memenangkan penghargaan musik Billboard untuk aktris cover top untuk lagunya Muscle. Singlenya tahun 2015 berjudul Love Myself memulai debutnya di tangga lagu Billboard Pop Songs di nomor 27, kemudian memuncak di 15. Nandai debut tertinggi untuk artis wanita solo di tangga lagu tersebut dalam 17 tahun, sejak Torn milik Natalie Imbruglia pada tahun 1998. Lagu ini kemudian disertifikasi 2 kali platinum oleh Recording Industry Association of America (RIAA) pada tahun 2020. Kolaborasi Mosgiel dan Stanfield dengan Gray dan Jet berjudul Starving juga disertifikasi masing-masing 2 dan 4 kali platinum oleh RIAA. Kita masuk ke kehidupan pribadinya. Stanfield mulai berkencan dengan bintang Instagram Cameron Smaller pada tahun 2016. Mereka membuat debut publik mereka sebagai pasangan di pesta Golden Globes pada awal tahun 2017, tetapi putus pada tahun 2017 bulan November. Dia mulai berkencan dengan penyanyi Irlandia Niall Horan pada Desember tahun 2017. Keduanya putus setahun kemudian pada Desember tahun 2018. Nah, 2 kali pacaran, guys. Dan terakhir kita bahas kedermawanannya. Stanfield mendukung berbagai badan amal termasuk banyak organisasi yang fokus pada peningkatan kehidupan anak-anak. Daftar badan amal yang didukung olehnya meliputi Watch Your Mission, sebuah inisiatif amal dengan pakaian misi dan merek aksesoris. No Kid Hungry, sebuah badan amal yang bekerja untuk memberantas kelaparan anak-anak di Amerika Serikat. WM Movement, Yayasan Ryan Seacrest, Yayasan Make-A-Wish, dan lainnya. Di set True Grit, Stanfield menciptakan suara jar setiap kali seseorang mengucapkan kata F, Stanfield akan mengumpulkan $5 dari pelaku. Dan kata-kata lainnya bernilai $1 sebagai trade-off. Dia harus membayar 50% jika dia mengatakan suka. Dia menyatakan bahwa dia mencocokkannya dan menyumbangkan semuanya ke Yayasan Alzheimer.
Stanfield telah membuat beberapa penampilan publik selama acara amal seperti Pesta Hot Pink tahun 2014 dari Yayasan Kanker Payudara, terus I Had Radio Jingle Ball tahun 2015 dan WOD tahun 2019 di California. Pada tahun 2016, Stanfield berpartisipasi dalam menyanyikan Santa Claus is Coming to Town dengan sesama penyanyi dan selebritas. Single ini mengumpulkan uang untuk membantu para tunawisma di kota New York selama musim liburan melalui Robin Hood, sebuah organisasi kota New York yang fokus pada memerangi kemiskinan. Stanfield bersama para pemeran film seri Pitch Perfect bersatu kembali untuk merekam cover akapela dari lagu Beyond Love on Top yang dirilis pada Agustus tahun 2020. Hasil dari lagu tersebut disumbangkan UNICEF untuk membantu anak-anak di Lebanon dan di seluruh dunia, guys. Dan itu tadi profilnya, guys. Dan semoga kalian suka. Dan apakah kita akan membuat daftar filmnya? Karena di sini sudah banyak terdaftar daftar filmnya ternyata ya, tanpa kita sadari. Ya udah, nanti kita coba-coba aja. Coba kita buat aja. Nah, tapi untuk saat ini sekian dulu, guys. Profilnya tadi juga sebenarnya daftar film apa film tidak usah aja, bingung saya. Ya komen aja di bawah ya untuk kita buat atau tidak. Ya, terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Loncat. Tonton loncat. Okay.